Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, Bendahara, Bos, di mana saja berada. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa di tahun 2025 ini, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah melakukan salah satu kebijakan terkait dengan alokasi dana BOS. Menurut saya ini satu kebijakan yang cukup ada perubahan yang signifikan terkait dengan besaran biaya alokasi dana BOS bagi sekolah-sekolah di wilayah yang termasuk dalam kategori daerah khusus. Dan karena itu pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan sedikit tanggapan. Ini adalah tanggapan pribadi saya. Mungkin Bapak Ibu memiliki tanggapan atau pandangan yang berbeda. Bisa kita saling berbagi di kolom komentar. Sebelum saya memberikan tanggapan, mari terlebih dahulu kita menyimak hasil paparan dari tim kerja perencanaan dana BOSP tahun 2025 pada sebuah acara webinar penyaluran dana BOSP tahun 2025 yang diselenggarakan pada tanggal 23 Desember 2024 yang lalu dan disiarkan secara langsung melalui channel YouTube Ditjen PAUD Dikdasmen. Dengan reformasi yang sudah kita lakukan, yang ingin di-highlight adalah terkait dengan satuan biaya majemuk ya. Jadi mulai tahun 2021 yang tadi saya sampaikan bahwa antara unit cost di Surabaya, di Jakarta, dan juga di Papua dan di NTT misalnya itu sudah berbeda. Karena kita menerapkan unit cost yang lebih berkeadilan sesuai dengan kemahalan daerah masing-masing. Nah, dari asesmen yang kami lakukan, ternyata meskipun sudah dilakukan pembedaan, tetapi ternyata di dalam satu daerah pun, meskipun sudah lebih mahal, ada daerah-daerah tertentu yang lebih mahal lagi. Misalnya, di Kabupaten Sumba, itu antara di ibu kota kabupatennya dengan di satu desa yang ada di ujung Pulau Sumba, itu kemahalannya berbeda. Dan tentu ini bisa mengakibatkan juga pemanfaatan dana BOSP-nya kurang optimal. Nah, berdasarkan hal tersebut, ini contoh assessment yang kami lakukan, salah satu hal yang paling berbeda kemahalannya antara desa yang sangat terpencil dengan desa lainnya itu adalah di transportasi. Jadi pada satu daerah, atau mungkin lebih mudah menggambarkan misalnya di Kabupaten Garut, itu antara di ibu kota kabupatennya dengan satu desa di ujung Kabupaten Garut itu perjalanannya butuh waktu 7-8 jam. Nah, salah satu faktor terbesarnya itu adalah di transportasi. Jadi kalau kita mencoba mengolah data di Arkas, ternyata di daerah dengan akses yang mudah, dengan desa yang diakses yang sulit, itu salah satu kos contoh di transportasi ini sangat berbeda. Contoh di Papua itu bisa sampai 5-6 kali lipat. Kalau mungkin di wilayah Jawa, Sumatera mungkin tidak terlalu ekstrim, tapi itu pun juga memiliki perbedaan yang cukup tinggi. Selanjut. Nah, selain itu, ketika kami melakukan assessment untuk melihat selain masalah faktor kemahalan, ternyata desa-desa yang sangat sulit ini, sekolah-sekolah yang ada di desa yang sangat sulit ini, kualitas pembelajarannya di bawah desa-desa yang dengan akses yang mudah tadi. Sehingga mungkin perlu kita lakukan perbaikan, pemerintah pusat memberikan tambahan BOSP untuk sekolah-sekolah yang ada di daerah yang terletak di daerah terpencil. Nah, ini di dalam satu daerah. Misalnya tadi dalam satu daerah, di NTT mungkin unit cost BOS-nya sudah lebih tinggi dari tahun lalu. Dari sebelum-sebelumnya ya, dibandingkan dengan di perkotaan, misalnya di Jakarta atau Surabaya. Tetapi di dalam satu kabupaten di NTT itu, kita akan berikan tambahan unit cost untuk sekolah-sekolah di desa di dalam kabupaten itu yang lokasinya sangat terpencil. Nah, itu gambaran keberpihakan untuk mendukung sekolah-sekolah yang ada di desa sangat terpencil.
Nah, Bapak Ibu guru sekalian, Bapak Ibu bendahara BOS sekalian, yang menjadi dasar dalam penentuan alokasi atau penyaluran dana BOS tahun 2025 ini adalah Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 8/P/2024 tentang satuan biaya penerima dana dan besaran alokasi dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, dana bantuan operasional sekolah reguler, dan dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan reguler tahun anggaran 2025. Dalam pemaparan tim kerja pada acara webinar yang tadi sudah kita saksikan, di situ ada beberapa daerah yang dijadikan contoh dalam hal tambahan alokasi bagi sekolah-sekolah di wilayah yang termasuk daerah khusus. Dan karena itu saya akan mengambil satu contoh, satu daerah dalam hal ini di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Alor, untuk besaran satuan biaya pada sekolah-sekolah yang berada di daerah yang tidak termasuk daerah khusus sebagaimana yang terlihat pada slide ini. Jadi sebelumnya kita ketahui bersama bahwa di wilayah Kabupaten Alor itu terdapat sejumlah wilayah atau desa yang termasuk dalam kategori daerah khusus atau daerah sangat tertinggal. Nah, sekolah-sekolah yang berada di wilayah tersebutlah yang akan mengalami tambahan atau peningkatan besaran biaya. Sementara sekolah-sekolah yang berada di luar dari wilayah atau daerah atau desa yang sangat tertinggal tidak akan mengalami tambahan besaran biaya tersebut. Nah, di sini kita bisa melihat besaran biaya pada satuan pendidikan di wilayah yang tidak termasuk daerah khusus. Untuk jenjang PAUD itu 650.000, jenjang SD itu 1.060.000, jenjang SMP itu 1.340.000, jenjang SMA 1.870.000, jenjang SMK 2.010.000, untuk jenjang SLB atau sekolah luar biasa 4.280.000, untuk paket A 1.400.000, paket B 1.620.000, dan paket C 1.920.000. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, untuk satuan pendidikan yang berada di wilayah yang termasuk daerah khusus atau desa yang sangat tertinggal, nah itu besaran biayanya untuk PAUD 1.748.000, untuk SD 1.290.000, untuk SMP 1.631.000, untuk SMA 2.275.000, untuk SMK dan SLB ini 0. Ini dikarenakan tidak ada SMK dan SLB yang berada di wilayah yang termasuk dalam daerah khusus. Selanjutnya untuk paket A 2.231.000, paket B 2.580.000, paket C 3.090.000. Nah, di sini ada, jika kita membandingkan, jika pada tahun sebelumnya itu baik sekolah yang berada di daerah khusus maupun di luar daerah khusus itu memperoleh alokasi yang sama atau besaran satuan biaya yang sama. Nah, tetapi mulai tahun 2025 ini pemerintah menaikkan atau menambahkan besaran biaya bagi sekolah-sekolah yang berada di daerah khusus, sehingga kita dapat melihat dari peraturan menteri tadi ada kenaikan untuk jenjang PAUD itu ada kenaikan 1.089.000 dari tahun sebelumnya atau sebesar 169%.
Untuk jenjang SD ada kenaikan 230.000, persentase 22%. Untuk jenjang SMP ada kenaikan 291.000, ada kenaikan 22%. Untuk jenjang SMA ada tambahan 405.000, ada kenaikan 22%. Sementara untuk jenjang SMK dan SLB di wilayah daerah khusus karena tidak ada, sehingga tidak ada kenaikan. Untuk paket C ada kenaikan untuk paket A ada kenaikan 831.000, paket B ada kenaikan 960.000, paket C ada kenaikan 1.150.000. Untuk paket A, B, dan C ini ada tambahan kenaikan 59% masing-masing. Nah, Bapak Ibu guru sekalian, pada akhirnya saya ingin memberikan tanggapan pribadi bahwa tentunya kita menyambut baik kebijakan pemerintah ini. Ya, tentunya kebijakan ini diarahkan untuk mewujudkan visi Kemendikbudrismen, yaitu pendidikan bermutu untuk semua. Dan oleh karena itu, pada intinya kita menyambut baik. Kita berharap bagi sekolah-sekolah yang telah mendapatkan atau mengalami kenaikan besaran biaya, semoga bisa lebih bermanfaat dalam pengelolaannya di masing-masing satuan pendidikan. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah kebijakan ini sudah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di satuan pendidikan? Silakan Bapak Ibu berikan tanggapannya di kolom komentar dan kita akan bahas pada video berikutnya. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait kebijakan pemerintah dalam hal alokasi dana BOSP tahun 2025. Silakan Bapak Ibu memberikan tanggapan pada kolom komentar untuk kita saling melengkapi. Terima kasih. Akhirnya kita berpisah, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.